Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Danau Ranungrati ikut bergejolak saat gempa NTT hingga rumah 2 lantai di Warung Dowo hangus terbakar. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Warga kota Pasuruan kini sudah bisa cuci darah di RSUD Sudarsono. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau Mas Adi, saat meninjau langsung layanan hemodialisis di RSUD Dr. Sudarsono Pasuruan, Senin 13 Desember. Layanan ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 10 Desember 2021. Dengan adanya layanan hemodialisis di RSUD Dr. Sudarsono ini, masyarakat kota Pasuruan yang ingin cuci darah kini tidak perlu keluar kota, karena layanan hemodialisis ini nantinya akan buka setiap hari. Gusipul mengungkapkan, jika keberadaan laboratorium hemodialisa ini bisa membantu masyarakat Pasuruan agar lebih dekat ketika hendak melakukan cuci darah. Gusipul juga menjelaskan bahwa sebelum resmi dibuka, laboratorium hemodialisis di RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan ini sudah melewati serangkaian uji coba kelayakan. Sejak resmi dibuka, antusiasme warga Kota Pasuruan cukup tinggi terhadap layanan cuci darah di laboratorium hemodialisa RSUD Dr. Sudarsono. Gus Ipul juga memastikan jika kualitas laboratorium hemodialisa di RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan tidak kalah dengan rumah sakit di kota besar lain. Layanan hemodialisis di RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan ini juga bisa dinikmati oleh warga yang tercover layanan BPJS. Gus Ipul juga berjanji akan memberikan bantuan untuk masyarakat Kota Pasuruan yang belum tercover BPJS agar bisa mendapat layanan cuci darah secara gratis. Beriringan dengan gempa bumi di Kabupaten Flores, Timur Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Desember siang, muncul fenomena tak biasa di Danau Ranungrati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Danau yang biasanya memiliki permukaan air yang tenang tersebut, tiba-tiba bergelombang laksana ombak kecil sehingga air danau pun meluber hingga ke tepian danau. Gambaran gelombang luberan air di Danau Ranungrati tersebut sempat diabadikan melalui rekaman video pendek oleh sejumlah pemuda yang sempat nongkrong di kawasan setempat. Joko Sudarman, salah satu pemuda yang rumahnya tak jauh dari lokasi, tak mengerti apakah ombak tersebut benar-benar terkait dengan gempa di NTT atau tidak. Namun, kejadian yang terjadi di Danau Ranu bertepatan dengan gempa magnitudo 7,4 di perairan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, salah satu seorang warga mengatakan fenomena gelombang ombak di Danau Ranu juga sempat terjadi saat terjadinya gempa Palu dan Donggala pada tahun 2018 silam. Kebakaran hebat menimpa rumah 2 lantai yang berada di Dusun Desa Warung Dowo, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasuruan, Selasa 14 Desember pukul 10 malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden yang menghanguskan rumah milik pasangan Eko Pranoto dan Nurul Fajriyah tersebut. Kebakaran ini bermula saat alarm mobil Daihatsu Sigra yang terparkir di garasi berbunyi sekitar pukul 10 malam. Nurul Fajriyah yang berada di rumah mencoba menekan remote mobil untuk mematikan alarm, namun tidak membuahkan hasil. Saat diperiksa, kap mobil sudah mengeluarkan asap dan api yang berkobar. Besarnya kobaran api membuat korban meminta pertolongan warga. Tak selang beberapa lama, api merembet dan membakar seisi rumah. Tak lama setelah itu, sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran datang dan melakukan pemadaman. Proses pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 jam. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah Kota Pasuruan melalui Disperindak melakukan pengecekan stok dan memantau harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kamis 16 Desember. Disperindak bersama tim Satgas Pasar dari Polres Pasuruan Kota menyisir sejumlah pedagang di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan sekitar pukul 11 siang. Dari sejumlah pedagang yang dipantau, kenaikan harga komoditi terjadi pada cabai rawit. Untuk jenis cabai rawit merah saat ini mengalami kenaikan dari harga awal Rp38.000 per kilo menjadi Rp100.000 per kilo. Kemudian, jenis cabai campur merah dan hijau berada di harga Rp80.000 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau Rp40.000 per kilo. Untuk harga telur juga mengalami kenaikan di harga Rp25.000 per kilo yang sebelumnya hanya Rp20.000 per kilo.
Kemudian, ayam potong juga naik dari harga Rp33.000 per kilo, sekarang menjadi Rp36.000 per kilo. Sementara, minyak goreng curah yang bagus berada di harga Rp21.000, sedangkan untuk curah biasa di harga Rp19.000. Minyak goreng kemasan seperti Bimoli juga mengalami kenaikan. Sebelumnya berada di harga Rp36.000, sekarang menjadi Rp39.000 per 2 liter. Bayu Wika, Kasih Pengembangan dan Perdagangan di Sperino Kota Pasuruan mengatakan, sejumlah bahan pokok di Kota Pasuruan memang mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Bencana hingga cuaca buruk menjadi faktornya. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pasuruan melaunching vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Launching vaksinasi hari pertama ini dilakukan di SDN Gentong, Jalan Kiai Sepuh, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Vaksinasi selanjutnya bisa dilakukan di semua sekolah yang sudah terdaftar. Selain di sekolah, vaksinasi juga bisa dilayani di 8 puskesmas di Kota Pasuruan, rumah sakit, dan rumah vaksinasi yang terdapat di Taman Kota. Total sasarannya adalah 20.409 anak di Kota Pasuruan yang disuntik dengan vaksin jenis Sinovac. Vaksin kedua akan dilakukan 4 minggu setelah vaksin pertama dilakukan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf yang menghadiri vaksinasi di SDN Gentong mengatakan, vaksinasi anak ini untuk usia 6-11 tahun. Gus Ipul menargetkan vaksinasi anak ini selesai 1-2 bulan ke depan. Vaksinasi ini juga untuk menggenjot herd immunity di Kota Pasuruan agar anak-anak bisa segera sekolah, sekaligus untuk menghadapi gelombang ketiga ancaman COVID varian baru.